pakai abdomen. Sama belok mudun kene ya. Mudun sih ya. Mulai. Mulai. Udah cepet. Banyak kali motornya. Pilih apa saja boleh. Berarti sudah sampai keempat tutup ya? Tutup ya? Ya, 1 ke 5 yang ke 1. Alhamdulillah. Sudah tutup. Iya. Ya nanti baru setelah acara nanti sapi keempat sudah tutup, sapi kelima ke 1 orang. Di tempat Ibu Mona. Ya. Oke. Ayo. Sapi mau kurban? Oh iya. Jadi Pak Lo beliau udah dongkol. Pak penting dongkol ya. Udah pensiun kan. Tidak kerja. Ayo monggo yang masih punya penghasilan, ya, apalagi yang ahli hisab ya. Ya. Monggo jangan sampai bisa jadi ahli hisab tadi nggak kurban ya, jangan sampai ya. Ya, Pak Mukid ini sudah daftar sama putrinya. Tiap tahun begitu ya. Alhamdulillah. Ya, yang penting sudah daftar dulu. Ya, kayak daftar apa ya korban nggak setor ya. Dia yang dikorbankan. Ya, alhamdulillah. Ya, monggo masih ada kesempatan ya. Insya Allah saya yakin Pak Rosadi sampai 5 sapi nanti. Ya, kalau 5 sapi masih ada yang berminat dan tetap kita buka. Pak Yai saya waktu semester 3 kuliah. Saya ngaji di tempat beliau. Ngajinya jam 9 malam. Sampai jam 12 malam. 3 jam. Khusus ngaji bab hati. Kalau hari puasa Ramadan ngajinya jam 12 sampai jam 3. Beliau selalu pesan khusus bab kurban. Jangan sampai kita ada kurban. Jangan sampai pernah tinggalkan kurban. Karena jelas ada yang tadi kan, jelas ada yang tadi. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jelas. Perintahnya ceto welo-welois. Ya. Sebagai ucapan syukur kita. Sebagai bukti ya, bukti kita, bukti mahabbah kita kepada Allah dengan cara berkorban. Ini yang diperintahkan. Jadi Pak Yai saya tuh gitu. Ibaratnya gini, kalau gak duit utang mau kayak korban.
Saking pentingnya kurban. Dan Allah pasti akan memberi yang lebih baik. Pasti akan dikembalikan dengan yang lebih besar lagi. Ya. Ini pengalaman, okay? Jadi alhamdulillah, ayo kita terus memperbanyak pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Angkatan Dasar Muhammadiyah, ya. Muhammadiyah itu ingat Pak Rus kemarin waktu di panti, ya. Ya. Kita harus berilmu, berakhlak, dan beramal. Ya. Ilmu yang kita dapat di tempat kajian, ya. Ya. Ilmu yang sudah kita dapat di tempat kajian, yang pertama, tunjukkan dengan akhlak yang baik, ditambahkan dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Ya. Nah, kemudian ilmunya dapat, akhlaknya baik, amaliyahnya, ya. Laksanakan ilmu itu, ya. Amal ibadahnya harus terus dijaga, ditingkatkan. Nah, jadi ilmu, akhlak, amal. Ini salah satu 3 fondasi dari pergerakan di Muhammadiyah seperti itu. Bagi pribadi-pribadi yang di pergerakan Muhammadiyah. Nanti Ibu, kalau belum datang ini Ustadznya, ya. Dalam akhiri dulu, ya, untuk pembukaan, ya, sambil menunggu beliau. Mudah-mudahan tadi apa yang kami sampaikan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu sekalian. Nggak ada. Nah, ini nanti terutama yang kita berikan kepada kebersihan, keamanan, dan para jamaah sekalian. Tentu masih ada sisa. Sisanya itu nanti akan kita distribusikan ke, izin Ustadz, kita distribusikan kepada tahun lalu itu ke panti asuhan dan rumah tahfidz As-Quran. Nah, kalau hewan korban kita ini nanti bisa mencapai 5 atau 7 barangkali, tadi disampaikan oleh Ketua kita Pak Samsul bahwa yang mungkin yang kita potong di sini hanya 5 ekor saja. Saya kira kalau 5 ekor hewan korban itu kita sudah bisa mencukupi seluruh kebutuhan untuk para satpam, kemudian kebersihan, para jamaah semua, kemudian yang berkorban dengan mendapatkan jatah 5 daging dan 5 kupon 1 kilo itu semua terpenuhi. Nah, yang sisanya itu akan kita berikan kepada panti-panti asuhan dan masjid-masjid yang kalau perlu kita kirim ke daerah-daerah yang minus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Manarul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga Al-Akh Ustadz Syamsul Ma'arif hafizahullah ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu bersama majelis taklim Manarul Ilmi. Semoga langkah kaki kita, niat kita untuk menuntut ilmu pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami menyampaikan materi pada malam hari ini, terlebih dahulu kami mohon maaf atas keterlambatan kajian malam hari ini. Sebenarnya kami sudah keluar dari kediaman kami sepanjang Kletek 7:4 setelah sholat Isya. Ternyata qadarullah sudah masuk di tol Waru, sudah antri panjang setengah jam nggak bergerak. Kami harus dikeluarkan, yaitu dari tol karena macet panjang 1,5 jam, ada kecelakaan. Masuklah kami ke Al-Akbar, Masjid Agung Surabaya. Lalu kemudian dilewatkan Kebonsari, Rolak, dan seterusnya. Masuk lagi Gunung Sari, dikeluarkan lagi dari tol Gunung Sari. Keluarkan lagi, yaitu akhirnya lewat Bukit Mas dan seterusnya. Alhamdulillah sampai di sini. Luar biasa kemacetan kreditnya. Mohon maaf, mudah-mudahan menunggunya Bapak Ibu sekalian malam hari ini tercatat sebagai ladang amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan menunggunya Bapak Ibu tidak digunakan untuk menggunjing saya. Ya. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, menurut catatan saya terakhir pertemuan kita adalah di bulan Februari. Maret, April ya kita uzur karena Maret kita sudah masuk Ramadan. Lalu kemudian April berdekatan dengan Idul Fitri, sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah di bulan ini, yaitu Zulqa'dah, bertepatan dengan bulan Mei 2024 Masehi. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini saya tidak melanjutkan dulu kajian kita tentang kisah-kisah gaib menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang akan kita angkat ke permukaan malam hari ini, kami beri judul kunci-kunci rizki. Kunci-kunci rizki. Itu kalau di bahasa Arab kan mafatihur rizq. Kunci-kunci rizki. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap kita muslim, muslimah, mukmin, mukminah pasti dalam doa-doa kita meminta rizki kepada Allah. Saya yakin itu. Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa doa yang Nabi ajarkan kepada kita, misalnya doa yang dibaca setiap selesai sholat subuh. Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang engkau terima. Rizki kita minta dalam doa itu. Bahkan doa itu juga dibaca ketika zikir pagi. Itu juga dibaca. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita meminum air zam-zam, bagi Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah umroh atau haji, mudah-mudahan Allah takdirkan kita semuanya. Setelah ritual tawaf, lalu kemudian tentunya setelah tawaf, kita sholat di belakang makom Ibrahim 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, tentunya kita meminum air zam-zam, karena itu tuntunannya. Nah, di saat minum air zam-zam itulah Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, rizki yang luas, wa shifaan min kulli da'in, dan obat dari seluruh penyakit. Berarti rizki itu tidak pernah lepas dari doa-doa kita yang kita minta. Jangankan begitu Bapak Ibu sekalian, ketika panjenengan sholat fardu atau sholat sunnah, terutama ketika duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud, Nabi mengajarkan doa kepada kita yang isi doanya juga minta rizki. Gimana doanya? Duduk di antara 2 sujud. Allahumma gfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ada lafaz warzuqni, dan berikan kami rizki. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mendoakan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa doanya? Nabi mendoakan sahabat Anas. Dalam riwayat Muslim, Nabi mendoakan sahabat Anas radhiyallahu an, Allahumma aksir malahu wa waladahu, ya, wa atil hayatahu. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak anak keturunannya, anaknya, dan panjangkan umurnya. Dan ternyata terbukti Bapak Ibu sekalian, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an adalah satu-satunya sahabat Nabi yang meninggalnya paling terakhir. Anas bin Malik radhiyallahu an paling akhir, dan beliau wafat di Basrah, yaitu Irak. Kalau tidak salah di tahun 93 Hijriah. Jadi wafatnya Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, itu bertepatan dengan lahirnya yaitu seorang ulama yang bernama Malik bin Anas. Jadi yang wafat Anas bin Malik, yang lahir Malik bin Anas, yaitu Imam Malik. Baik, kita lanjutkan. Maka ternyata terbukti umurnya panjang dan anaknya banyak berkat doa Nabi. Bahkan ketika beliau wafat usia wafatnya 103 tahun kalau nggak salah. 103 atau 104. Sedangkan anaknya 106. Satu istri. Karena setiap 6 bulan sekali, istri Anas bin Malik radhiyallahu anhu melahirkan. Setiap 6 bulan sekali. Banyak anaknya berkat doa Nabi. Hartanya melimpah. Ini menunjukkan kepada kita, Nabi saja mendoakan Anas radhiyallahu an memiliki harta yang banyak. Oleh karena itu kita boleh berdoa seperti ini. Misalnya sebagaimana yang diajarkan yaitu oleh Rasulullah SAW, misalnya doa yang berbunyi Allahumma aksir mali. Li berarti ku. Allahumma aksir mali wa waladi
wa barik li fi man a'taitani wa atil hayati ala ta'atika wa aksin amali waghfirli. 5 yang kita minta kepada Allah. Silakan bisa dihafalkan doa ini. Ya, tirukan saya doanya sekali lagi, yaitu dan dihafalkan ya. Allahumma aksir mali. Allahumma aksir mali. Allahumma aksir mali. Wa waladi. Wa waladi. Wa barik. Wa barik li. Fi man a'taitani. Fi man a'taitani. Wa atil hayati. Wa atil hayati. Ala ta'atika. Wa ahsin. Wa ahsin. Amali. Waghfirli. Jadi isi daripada doa itu adalah Allahumma aksir mali. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, rizkiku. Wa waladi, perbanyak keturunanku. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa barik li fi man a'taitani, dan berikanlah keberkahan. Berkailah karunia yang engkau berikan kepadaku. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, kita minta kepada Allah supaya berkah. Itu yang nomor 3. Wa atil hayati ala ta'atika, panjangkan umurku dalam mentaati engkau ya Allah. Nah itu. Jadi panjangkan umurku dalam ketaatan kepadamu. Lalu yang keempat yang kita minta adalah wa aksin amali, perbagus amalku. Terakhir, waghfirli, ampunilah aku. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kembali ke materi kita. Berarti intinya yang namanya rizki, permohonan meminta rizki tidak pernah terlepas dari seorang muslim. Kita selalu minta rizki kepada Allah. Oleh karena itu malam hari ini sengaja kami sampaikan judul kajiannya kunci rizki. Supaya kajian kita tertata dengan baik, maka taklim malam hari ini saya bagi 2. Saya bagi 2. Ya. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang konsep rizki menurut Islam. Yang perlu kita ketahui seputar rizki di dalam Islam. Itu yang pertama yang akan kami sampaikan. Dan ini harus dipahami dengan baik. Sebab orang kalau tidak paham tentang konsep rizki menurut Islam, maka dia akan melakukan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang terakhir materi kita, amalan-amalan yang bisa mendatangkan rizki. Nah, itu yang menarik. Apa amalannya? Itu yang kedua. Baik, sekarang kita awali dulu yang pertama kajian kita. Terlalu cepat? Enggak ya? Baik. Kita awali yang pertama, apa tadi yang pertama? Konsep rizki menurut Islam. Apa yang harus kita ketahui terkait dengan rizki? Pak, Bu, minimal 6 poin. 6 hal yang wajib panjenengan ketahui seputar rizki. 6 hal. Apa saja itu? Ini kalau nggak paham 6 hal ini, nggak diyakini, maka akibatnya akan melakukan cara-cara yang Allah haramkan dalam mencari rizki. Apa yang ke-6 ini? Kita urut satu persatu ya. 6 konsep rizki. Minimal tapi ini. Minimal. 6 saja. Mudah-mudahan 6 ini mewakili dari sekian konsep rizki yang banyak. 6 poin yang harus kita pahami. 1. Yang pertama adalah semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal. Semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal. Loh, yang berakal itu apa? Manusia. Lah, yang tidak berakal, hewan. Itu maksudnya, tumbuhan. Saya ulang. Semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya sudah dijamin oleh Allah SWT. Dijamin oleh Allah. Orang kalau paham masalah ini, semua makhluk rizkinya dijamin oleh Allah. Ya. Jangankan manusia yang dikasih akal, cacing di dalam tanah rizkinya dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Hewan itu, apalagi kita yang dikasih akal.
Orang kalau paham ini, maka insya Allah tidak ada lagi moto di masyarakat cari yang haram saja susah, apalagi yang orang kalau paham yang nomor satu ini, gak mungkin dia melakukan cara-cara mencari rizki yang mengandung hal-hal yang dosa. Ya. Orang kalau paham yang nomor satu ini, gak mungkin dia itu melakukan cara-cara main dukun, ya. Terus kemudian kirim santet, kirim sihir, ya. Buka toko harus nyiram air sisa cucian beras air leri, ya, supaya tokonya lancar barokah, ya. Terus kemudian usaha pakai suap menyuap, nggak perlu, karena paham yang nomor satu. Dia yakin semua sudah dijatah oleh Allah rizkinya, sehingga nggak perlu main dukun-dukunan, main sikut-sikutan ambek konco, main sebul-sebul, nggak perlu. Karena dia tahu yang nomor satu, semua rezeki sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Hari ini toko sepi, maka pasti Allah berikan rezeki pada hari. Karena rezeki tidak mungkin berpindah. Nah, rezeki nggak mungkin, yaitu dia jatuh kepada orang lain. Semuanya sudah dijamin oleh Allah. Mana dalilnya? Nah, tak tunjukkan dalilnya yang nomor satu. Bahwasanya semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal, rizkinya sudah dijamin. Dalilnya Quran surat Hud. Quran surat nomor 11. Quran surat nomor 11. Ayatnya ayat 6. Quran surat nomor 11. Ayatnya ayat 6. Allah Ta'ala berfirman. Kita dengarkan. Tafadhal Ustaz, silakan. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, Ya. melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi ini, manusia, hewan, tumbuhan, kecuali rezekinya sudah dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Lanjut Ustaz. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini konsep yang pertama ya. Tapi maaf. Konsep yang pertama ini bukan berarti mengajarkan kepada kita untuk berpangku tangan, tidak mau bekerja. Kau usah kerja, rezeki mesti cukupi. Nggak bisa. Ya tetap ikhtiar. Harus usaha, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena rizki ini perkara gaib. Kita tidak boleh bersandar kepada sesuatu yang gaib untuk kita jadikan alasan, yaitu kita tidak mau berikhtiar. Nah, boleh. Tetap ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sih saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Ada tiga kata, tolong diurutkan. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? 3 kata, tolong diurutkan. Ikhtiar, doa, tawakal. Silakan. Ikhtiar, doa, tawakal. Yang mana ini? Ikhtiar itu usaha, kerja. Doa minta kepada Allah, tawakal pasrah kepada Allah. Itu sudah benar atau ada urutan yang paling benar? Ayo. Hah? Sebentar. Yang urutannya doa, ikhtiar, tawakal. Angkat tangan. Doa dulu, baru usaha, baru kemudian tawakal. Tunggu di sini. Ya. Ya, yang lain ada lagi versi lain. Ikhtiar dulu, terus doa, usaha, setelah usaha dia doa, hasilnya tawakal kepada Allah. Begitu. Maka jawabannya adalah, sebelum tak jawab, tak kasih kunci jawabannya. Kata Nabi SAW, doa itu adalah perisai. Perisai itu tameng. Doa itu perisai. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Orang kalau perang, itu tamengnya dipakai mulai awal atau setelah perang baru dipakai tamengnya? Saya tanya, orang kalau perang tamengnya dipakai sejak awal terus perang, atau perang dulu baru tameng dipakai? Maka jawabannya sesuai perkataan Nabi, doa itu perisai, yaitu tameng, berarti jawabannya yang benar, yang nomor 1. Panjenengan mau berangkat kerja, ada doanya enggak? Bismillahirrahmanirrahim.
Gitu. Semuanya diawali dengan doa dulu, ikhtiar usaha, baru tawakal. Ya panjenengan nggak ngomong kok. Ini beliau ini gendong indit istilahnya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu nomor 1 konsep rizki di dalam Islam. Bapak Ibu sekalian, ini yang nomor 1. Nomor 2, nah ini yang agak sedikit horor. Yang nomor 2, konsep rizki menurut Islam. Yang nomor 2 adalah setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya. Saya ulang, setiap jiwa, setiap orang ini, setiap kita tidak akan mati, tidak akan wafat sampai kita menghabiskan jatah rizki kita. Jadi berarti kalau gitu kesimpulannya Ustadz, orang meninggal dunia itu berarti dia sudah menghabiskan semua jatah rizkinya yang sudah Allah berikan untuknya. Betul. Orang kalau sudah meninggal berarti entek rizkinya. Nah, habis rizkinya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis. Riwayatnya riwayat At-Tabrani. Kita bisa lihat dalam kitab silsilah hadis sahih. Sudah saya bawakan kitabnya. Ya, sudah saya bawakan. Silakan Ustaz. Yang ini Ustaz. Ya, nah. Kita lihat hadis riwayat At-Tabrani disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab silsilah hadis sahih. Nomor urut ya 1012 nomor urut. Sedangkan nomor aslinya beda. Jadi sini disebutkan ada nomor urut sama nomor asli. Nomor urut di atas, yang nomor aslinya ada di bawah setelah terjemahan. Nomor aslinya 2866 di kitab aslinya 2866. Kita dengarkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Silakan Ustaz. Dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu, sesungguhnya tidak ada satupun perkara yang dapat mendekatkan kalian kepada surga, melainkan aku sudah memerintahkannya kepada kalian. Jadi Bapak Ibu kalau membaca hadis itu ada kalimat atau kata-kata secara marfu seperti tadi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an secara marfu. Hadis itu ada 2, ada yang marfu, ada yang mauquf. Marfu itu disandarkan ke Rasulullah. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya Ustadz Samsul tadi membacanya begini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi marfu itu langsung nyambung ke Rasulullah. Tapi kalau mauquf itu nggak nyambung ke Rasul. Mauquf itu perkataan sahabat. Berarti asarus sahabat. Jadi nggak nyambung ke Rasul, itu mauquf. Ya, mauquf. Baik, lah karena ini marfu, makanya tadi disebutkan sesungguhnya tidak ada satupun perkara, innahu laisa syai'un, ya, sesungguhnya tidak ada satupun perkara yang dapat mendekatkan kalian kepada surga, melainkan aku sudah sampaikan semuanya. Lanjutkan Ustaz, teruskan. Dan tidak ada satupun perkara yang dapat mendekatkan kalian kepada neraka, melainkan aku sudah melarang kalian darinya. Nah, tidak ada satupun perkara yang mendekatkan kalian dengan neraka kecuali sudah tak larang. Semua yang dekat dengan neraka aku larang. Semua yang dekat dengan surga aku perintahkan. Itu sudah tak sampaikan semua. Ini kata Rasulullah SAW. Nah, sekarang poinnya, innar rauhal qudusi. Silakan. Sesungguhnya inna ruhal kudusi, silakan. Sesungguhnya Ruhul Kudus Jibril. Baik, jadi malaikat Jibril itu Bapak Ibu punya nama lain banyak. Jibril itu punya nama lain banyak. 1, beliau bernama Ruhul Kudus. Jibril itu juga disebut Ruhul Kudus. Itu Bapak Ibu nanti bisa lihat sendiri ya, di rumah bisa dilihat surat Al-Baqarah ayatnya 87 dan 253. Jibril punya nama lain Ruhul Kudus. Al-Baqarah ayat 87. Jibril itu juga punya nama lain Ruhul Amin. Ada. Itu ada di surat An-Nahl, surat nomor 16 ayatnya 102. Jadi saya ulang, Jibril punya nama lain banyak. Ada beliau disebut ini Jibril Ruhul Kudus. Itu Al-Baqarah ayat 87 dan 253. Al-Baqarah
87 dan 253. Jibril juga punya nama lain Ruhul Amin. Apa Ruhul Amin ini dalilnya? Ruhul Amin itu di surat nomor 16 An-Nahl ayatnya ayat 102. Bahkan juga malaikat Jibril punya nama Ruh. Ruh, mana dalilnya? Insya Allah apal semua dalilnya. Yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Mulai sekarang tanazzalul malaikati waruhu fiha biidzni rabbihim. Malaikat-malaikat pada saat Lailatul Qadar turun, termasuk ruh, yaitu Jibril. Jadi Jibril itu juga punya nama lain Ruh. Ruh. Seperti itu. Ada Ruhul Kudus, ada Ruhul Amin, ada Ruh. Itu nama lain Jibril. Baik, kita lanjutkan yang dalil tadi yang dibaca oleh Ustaz Samsul. Silakan ulang lagi sedikit Ustaz. Sesungguhnya Ruhul Kudus Jibril. Silakan Ustaz. Sesungguhnya Ruhul Kudus Jibril Ya. telah memberitahukan kepada jiwaku Ya. bahwa Ini poinnya. Di sini poinnya. Inna nafsan la tamutu hatta tustakmala rizquha. Silakan. bahwa seorang manusia tidak akan mati sehingga rizkinya disempurnakan. Stop sampai di situ dulu Ustaz. Sampai di situ, dipotong situ dulu. Sesungguhnya setiap manusia dia tidak akan mati kecuali dia telah menyempurnakan rizkinya. Pak, Bu, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Maghamisi, hafizahullah ta'ala, seorang ulama, ketika beliau menceritakan dalam khutbahnya beliau bercerita tentang hadis yang dibaca Ustaz Samsul tadi, beliau menceritakan, ada seseorang yang jatuh ke dalam sumur. Dan orang ini berteriak minta pertolongan. Tolong, dan seterusnya. Maka orang yang ada di atas bibir sumur menolong orang ini. Begitu orang ini diangkat, lalu kemudian diselamatkan, tentunya orang ini sok. Maka untuk menenangkan orang ini, diberilah segelas air orang ini. Dikasih. Setelah air diminum, dia sudah tenang, maka orang-orang yang menolongnya tanya kepada orang yang tadi jatuh ke dalam sumur. Gimana ceritanya? Kau ini kok bisa masuk ke dalam sumur ini? Gimana ceritanya? Maka dia pun bercerita, bukan hanya cerita, dia juga menunjukkan kronologis yang memperagakan adegan gimana dia kok bisa jatuh. Dia berdiri lagi di bibir sumur, kepleset, jatuh lagi. Jatuh kedua kalinya, meninggal dunia. Jatuh kedua kalinya, meninggal. Katanya Syekh Shalih Al-Maghamisi, hafizahullah ta'ala, pelajarannya adalah ditolong pertama dia masih hidup. Ditolong pertama dia masih hidup. Kenapa? Rizkinya segelas air masih ada soalnya. Begitu dia sudah habiskan jatah rizkinya segelas air, jatuh lagi, meninggal. Karena rizkinya entek, habis. Makanya orang meninggal berarti dia telah menghabiskan semua jatah rizkinya. Nah, itu ya. Baik, itu yang nomor 2. Ini harus dipahami dengan baik. Yang nomor 3 masih ada kaitannya dengan nomor 2. Nomor 3 ini. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sebelum nomor 3 tak tunjukkan, pasti bertanya, Ustadz, ada enggak Ustadz kira-kira yang menjadi penyebab rizki seseorang itu entek, habis sehingga dia meninggal dunia? Berarti kan rizkinya habis. Ada enggak penyebabnya? Ada. Lah ini yang nomor 3 ini yang mau saya sampaikan. Apa yang ketiga? Ternyata dosa dan maksiat bisa mengurangi jatah rizki kita yang halal, yang ngendon di langit. Dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat bisa mengurangi jatah rizki kita yang halal, yang ngendon di langit. Mana itu dalilnya? Saya bacakan perkataannya, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ini turjumanul Quran, pentafsir Al-Quran terbaik di zaman Nabi. Beliau ini misanannya Nabi, sepupunya Nabi ini. Ibnu Abbas. Itu saya nukilkan dalam kitab Al-Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya di juz yang pertama halaman 326. Saya bacakan ya, perhatikan baik-baik.
Apa betul dosa maksiat itu bisa ngurangi jatah rizki? Kita dengarkan perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Begini beliau berkata, "Ma min mu'minin wala fajirin illa waqad kataballahu ta'ala lahu rizquhu minal halal." Orang mukmin, orang fajir, mukmin sama fajir. Fajir itu pelaku maksiat yang terus-menerus berbuat dosa, itu fajir. Mukmin dan fajir, mereka semua dikasih jatah rizki yang halal dari Allah. Mukmin dikasih rizki, orang fajir dikasih rizki. Makanya Bapak Ibu tidak usah kaget. Nggak usah kaget. Lihat di masyarakat kita, tidak sholat, menyekutukan Allah, meyakini Tuhan itu 3, Trinitas, sugi-sugi, vilanya di mana-mana, karyawannya ribuan, perusahaan di mana-mana, mobil mewah, padahal tidak sholat. Orang kafir tetap dikasih rezeki oleh Allah. Allah nggak zalim. Wong semua ini ciptaan Allah. Allah nggak zalim. Makanya kan Allah mengoreksi doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan pernah doa. Nabi Ibrahim pernah doa dikoreksi sama Allah. Karena doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sepihak. Makanya dikoreksi. Loh, di mana doanya Nabi Ibrahim dikoreksi oleh Allah? Saya potong dulu yang perkataannya Ibnu Abbas, tak cancel dulu. Saya ingin jelaskan yang ini. Doanya Nabi Ibrahim yaitu dikoreksi oleh Allah. Surat Al-Baqarah ayat 126. Coba kita dengarkan Al-Baqarah ayat 126. Insya Allah banyak yang hafal kok ayat ini. Ya, Allah Ta'ala berfirman Al-Baqarah 126. Ya, kita dengarkan doanya Nabi Ibrahim. Nanti di tengah-tengah dikoreksi oleh Allah Azza wa Jalla. Silakan, Ustaz. Dan ingatlah, Ya, ketika Ibrahim berdoa, kita dengarkan doa Nabi Ibrahim untuk penduduk Mekah. Silakan. "Ya Tuhanku, Ya Rabb kami, lanjut. jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, Negeri ini negeri Mekah yang aman sentosa. Lanjut. dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya Yang bagaimana penduduknya yang dikasih rezeki, yang didoakan? yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian." Doanya Nabi Ibrahim yaitu untuk negeri Mekah supaya diberikan rizki oleh Allah, khusus penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi Nabi Ibrahim tidak mengatakan, tidak melibatkan selain orang-orang beriman. Ditegur, dikoreksi. Apa firman Allah? Silakan. Allah berfirman, Nah, ini koreksinya. Apa kata Allah? "Dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Nah, terus setelah itu nanti di akhirat, Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali." jadi tidak usah iri dengan mereka, karena mereka adresnya jelas. Di mana adresnya? Neraka. Mereka soge, kaya, raya, tapi tidak nyembah Allah. Allah adil. Karena Allah menciptakan mereka, Allah bertanggung jawab, yaitu memberikan rizki kepada mereka. Seperti itu. Kembali ke perkataannya Ibnu Abbas tadi. Kembali tadi. Jadi orang mukmin sama orang fajir sudah dikasih jatah rizki. Sama-sama dikasih jatah rizki halal. Sama. Perbedaannya adalah, lah ini masih ada terusannya. Fa'in sobaro hatta ya'tihi atahullahu ta'ala. Jika orang itu mau bersabar, ketika mencari rizki, maka rizkinya akan datang, Allah akan berikan. Kalau sabar dalam mencari rizki. Maksudnya sabar mencari rizki, Ustaz, dia tidak melakukan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Ya. Tetapi sebaliknya nih, nah poinnya di sini, wa in jazaa fatanawalu syai'an minal harami. Jika dia tidak sabar ketika mencari rizki, contohnya tidak sabar mencari rizki, begal, ya, mencuri, merampok, ya, ini tidak sabar mencari rizki. Nggak sabar, ya, menipu, suap, menyuap, istilahnya under table, gratifikasi. Yang penting oleh, yang penting masalahku haram urusan buri. Yang penting dapat, berarti kan nggak sabar mencari rezeki, menghalalkan segala cara. Yang penting dapat. Makanya manusia ini termasuk omnivora, pemakan segala. Wong kabel listrik ya dimakan, ya, aspal dimakan.
Pokoknya yang penting dapat. Nah, ini berarti tidak sabar cari rezeki. Dukun-dukunan, ya, sihir-sihiran, ya, dan seterusnya. Seperti itu. Terus pakai jimat supaya rezeki lancar. Berarti cari rezekinya cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah. Itu katanya Ibnu Abbas. Masih belum ini. Penutupnya adalah naqasahullahu min rizki al-halal. Maka Allah akan mengurangi jatah rizkinya yang halal yang ada di langit. Jadi orang itu kalau melakukan dosa, maksiat, rizkinya yang halal yang ada di langit sama Allah dikurangi terus. Lah kalau dikurangi terus lama-lama, kalau sudah habis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rizki. Makanya dosa dan maksiat itu penghalang rizki. Ya. Ustadz, saya mau tanya Ustadz, banyak loh Ustadz, banyak loh. Dai-dai kita, ustadz-ustadz kita meninggalnya usia muda. Masa dia melakukan dosa Ustadz, berarti rizkinya entek makanya meninggal. Contoh, Ustadz Jeffrey Bukhari. Ya, meninggal, tidak sampai 50 tahun, 40-an umurnya. Termasuk saya Ali Jabir. Rahimahullah, meninggal usia muda 45, kalau tidak salah. Apa ya dia melakukan hal-hal yang terlarang? Enggak. Kalau yang seperti ini, orang soleh, orang alim, misalnya ya, seorang dai, ustadz, alim, ternyata kok meninggalnya di usia muda, itu dalilnya lain. Apa dalilnya? Nabi pernah mengatakan tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda kecil, saya tidak mengatakan tanda kiamat kecil. Nah, nggak ada kiamat itu kecil. Jadi nggak ada kata-kata tanda kiamat besar, tanda kiamat kecil. Yang benar, tanda kecil kiamat, tanda besar kiamat. Nah, tanda-tanda kecil kiamat salah satunya, orang-orang soleh diwafatkan dulu oleh Allah. Sehingga kalau orang-orang alim wafat duluan, yang muncul di masyarakat kita, orang-orang fasik dijadikan pemimpin, lalu dia berfatwa, memberikan fatwa yang sesat dan menyesatkan. Sehingga muncullah kekacauan di mana-mana. Jadi yang alim-alim diwafatkan dulu, diselamatkan oleh Allah. Diwafatkan dulu. Nah. Terus jangan kemudian makan gak usah alim-alim. Nggak usah, bukan. Loh, kita bersyukur kepada Allah kalau kita diselamatkan oleh Allah dari fitnah dunia. Nah, begitu ya. Baik, kita lanjutkan materi kita. Jadi intinya dosa dan maksiat itu penghalang rezeki. Berarti kalau gitu kesimpulannya kebalikannya Ustaz. Amal soleh, amal ketaatan nambah rezeki. Iya. Kalau dosa ngurangi rezeki, amal kebajikan nambah rezeki berarti. Itu konsep nomor berapa tadi? Nomor 3. Sekarang nomor 4, Bapak Ibu. Konsep nomor 4. Konsep yang nomor 4 yang harus diketahui terkait dengan rezeki. Yang nomor 4 ini adalah hakikat dari rezeki itu apa yang kita konsumsi dan yang kita manfaatkan. Hakikat dari rezeki itu apa yang kita konsumsi dan apa yang kita manfaatkan. Itu rezeki, Pak. Hakikatnya rezeki itu yang kita makan, yang kita konsumsi, yang kita pakai, yang kita manfaatkan. Itu rezeki, hakikatnya. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Yang kita kumpulkan, yang celengi kumpulkan, itu belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Bapak Ibu pengen tahu? Ya, penjelasannya kayak apa? Nah, nih, supaya punya gambaran dari konsep rezeki yang nomor 4 tadi. Saya ulang ya, yang nomor 4. Hakikat rezeki itu apa yang kita makan sama yang kita manfaatkan. Kita konsumsi, kita manfaatkan. Sementara yang kita kumpulkan ini belum tentu jadi jatah rezeki kita. Contoh. Ya. Sekaya apapun orang itu, sekaya apapun orangnya, ya. Mobilnya banyak. Ya. Mobilnya banyak. Mau jenis tipe mobil apa saja, mulai yang kelas mahal sampai yaitu mungkin yang mobil-mobil apa ini istilahnya tua dan seterusnya. Dia punya, yang dipakai ya cuma satu. Betul atau tidak? Rumahnya banyak, Surabaya ada, luar kota lagi, bukan rumah tok, villa di mana-mana. Ya, punya apartemen di mana-mana. Surabaya, Jakarta, Bali, rumahnya wes di mana-mana. Bahkan luar pulau punya. Yang dipakai sama dia satu kamar ukuran berapa kali berapa. Di situ tok.
Yang lain belum tentu jadi jatah rezeki kita. Berasnya banyak bertonton, yang dimakan cuman sepiring dong. 200 gram ya, kurang lebih. Hanya itu. Berarti kalau begitu jangan suka ngumpulkan harta. Karena apa? Konsep kapitalis itu, konsep kapitalis menabung pangkal kaya. Itu kapitalis. Sedangkan konsep Islam, sodako pangkal kaya. Orang kapitalis itu nabung pangkal kaya. Sedangkan Islam sodako pangkal kaya. Loh kok bisa sodako pangkal kaya? Nabi kan pernah bersabda, riwayat Bukhari. Dalam hadis qudsi ya, Allah berfirman. Berarti hadis qudsi, hadis Nabi atau firman Allah yang nggak masuk di Quran, nggak ada di Quran. Nah, Nabi bersabda, Allah berfirman, anfik alaika. Berinfaklah kalian kepadaku, niscaya aku akan berinfak kepada kalian. Makanya nggak ada istilah orang sodako jadi miskin. Nggak ada. Diganti oleh Allah dengan berkali-kali lipat. Jelas itu. Makanya jangan suka nambahi harta kekayaan, nabung, nyelengi itu. Ya. Ayo saya mau tanya, suka nyelengin enggak? Ya. Ini wajahnya wajah ini. Ya apa kira-kira. Terutama ibu-ibu ini. Yang suka nyusu. Nyimpen panci sak panci. Ya. Saya maaf nyebut merek, Tupperware sak Tupperware. Itu banyak itu. Itu dihisap oleh Allah, berikan kepada orang lain. Baju sak baju, ada enggak ibu-ibu yang koleksi tas? Ya. Ada enggak ibu-ibu yang koleksi sepatu? Banyak, sampai dibuatkan etalase. Lo itu dihisap, yang padahal sih digawe, ya sih ikut dong. Itu. Ya. Coba beli tas itu cuma satu warna hitam, kan enak. Ini enggak. Baju merah, tasnya merah. Baju hijau, tasnya hijau. Disesuaikan istilahnya apa itu supaya matching. Ya. Coba tas hitam, mau pakai warna apapun, masuk. Sederhana saja. Ya. Karena rezeki itu yang kita manfaatkan. Sedangkan yang kita kumpulkan belum tentu jadi jatah rezeki kita. Baik, itu konsep rezeki yang nomor berapa? Ayo, sodako yang banyak. Sodako itu pangkal kaya. Ya, justru kalau nyelengi nabung itu itu apa ini kenapa? Kapitalis itu. Ya, baik, kita lanjutkan. Nomor 5. Yang nomor 5. Konsep rizki menurut Islam. Rizki itu tidak identik dengan uang atau harta. Nah. Rizki itu tidak identik dengan uang atau harta. Ya. Tetapi rizki itu, nah nih, kita lihat nih. Kata para alim ulama, rizki itu adalah huwa kullun ma tantafi'u bihi mimma abahahullahu lak. Ya. Ustadz, materi ini nanti bisa saya dapatkan Ustadz. Ini bisa. Saya kirimkan PDF-nya nanti ke Ustadz Samsul Ma'arif, ya. Nanti bisa diminta ke tim Majelis Taklim Manarul Ilmi. Kita lanjutkan. Rizki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untuk kita. Itu rizki. Itu rizki. Yang Allah halalkan untukmu, itu rizki. Segala sesuatu yang bermanfaat. Apa saja? Banyak. Di antaranya adalah sawaun kana malbusun. Ya, berupa pakaian. Kita bisa memakai pakaian. Ini rizki. Ya. Terus aumat umun, yaitu aumat umun, yaitu makanan. Makanan kita bisa makan. Itu rizki. Jadi rizki itu tidak identik apa ini? Ya, fulus bukan. Tapi pakaian ini rizki, makanan itu rizki. Hatta zauja rizki. Pasangan hidup kita itu juga rizki. Dikasih suami soleh, istri soleha. Wah, rizki itu harus disyukuri. Ya, apalagi punya pasangan hidup, istri soleha, menyejukkan pandangan mata. Masya Allah. Gak kerja, wah, ya boleh, ya tetap kerja, ya katanya di oma terus katanya, ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah ini,
Saya tunjukkan, terutama kalau punya pasangan ya, terutama ibu-ibu ini. Mudah-mudahan ini jadi nasihat buat kita semua. Itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Raudhatul Muhibbin halaman 340. Beliau mengatakan, wa mimma yustahsanu fil mar'ati qasru arba'atin. Hal yang membuat istri itu menawan adalah kalau dia pendek dalam 4 hal. Ya. Wanita itu menjadi wanita yang menawan, istri menawan, memikat hati suami, dan suami tidak akan pindah ke lain hati. Kalau wanita itu terdapat dalam dirinya pendek dalam 4 hal. Pendek dalam 4 hal. Apa itu? 1, yaitu yaduha, pendek tangannya. 2, warijluha, pendek kakinya. Sebentar, nanti tak jelaskan. Deleo sing nderek lho bukan. Ya. Warijluha. Yang ketiga, walisanwa, pendek lisannya. Yang keempat, wa ainuha, pendek matanya. Ya. Sudah, perlu dijelaskan kira-kira? Perlu enggak kira-kira? Perlu ya. Yang tadi nomor 1 tadi apa? Pendek apa tadi? Pendek tangannya. Fala tabdhulu ma fi baiti zaujiha. Maksudnya pendek tangannya adalah tidak suka menghambur-hamburkan harta suami. Tidak boros. Senang suami punya istri kayak gini. Gak boros, ya, konaan. Kenapa? Sudah terlanjur? Ya sabar. Sabar. Itu ladang amal buat antum. Iya. Antum soleh, istri soleh. Di mana ladang amalnya? Kan gitu ya. Ini cuma alasan doi saja ya. Terus nomor 2 tadi, pendek apanya tadi? Pendek kakinya maksudnya. Watakhruju min baitiha, pendek kakinya tidak suka keluar rumah kecuali kalau ada keperluan. Betah di rumah. Kan ada wanita itu tiap hari itu metu. Apalagi kalau keluar itu pakai kadang-kadang ilmu mesisan. Tahu ilmu mesisan? Izin suami taklim jam 9, izin taklim taksin atau bahasa Arab 9 sampai 11 siang. Sampai jam 1 baru kemudian pulang. Kata suaminya, "Loh kamu ini loh dari mana?" Katanya jam 11. Iya tadi setelah taklim aku mendengar ada temanku itu masuk rumah sakit, mesisan bareng-bareng. Nah ini mesisan. Mestinya itu telepon, ini ada yang sakit, kau izinkan enggak aku nyambangi bareng-bareng sama teman-temanku. Kalau suami berkata pulang ke rumah, nanti urusan jenguk tak antarkan, pulang. Tapi istri sekarang kadang-kadang pulang ke rumah, apa kata istri sekarang? Lu wis tak masano niki bisa, ya. Wis tak cepat-cepatno, ya. Yaitu namanya taat pakai tapi. Ini taat tanpa tapi. Kira-kira seneng nggak punya istri betah di rumah? Terus nomor 3, pendek apanya tadi? Pendek lisannya. Wala tastatilu fi lisaniha. Lisan yang pendek tidak suka. Tidak suka mencela. Tidak pernah sambatan. Mengeluh. Tidak suka mencela suami. Ya. Lisannya bikin hati suami sejuk. Lah ini tidak kalau ngomong sama suami. Yesus benar, cuk. Jangan benar. Wis gak nyambut gawe lho. Ini biasanya pensiun-pensiun aja. Sakno tambah setul orang ini. Awalnya gak setul jadi setul. Betul kan enggak? Ini loh pengakuan. Ini pengakuan. Perhatikan ibu-ibu sekalian, sakno, iya, ya. Sampai TKB untuk nih, awalnya jangkep itu. Kita lanjutkan, lisannya bikin suami tidak betah di rumah, seperti itu, ya. Terus yang terakhir pendek apanya tadi?
Pendek matanya, mata yang pendek maksudnya wala tatma'u bi'ainiha. Maksudnya tidak mudah tergiur oleh model-model pakaian yang baru. Ya, peralatan rumah tangga yang baru, tidak mudah ingin beli ini, beli itu, serta tidak suka membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Delok niku lho Mas, enake Mas. Nah, ini mulai. Tunjukkan dalil lagi. Jadilah wanita yang pendek matanya. Ya, mudah-mudahan kita semua punya pasangan ini seperti ini. Ustaz dari tadi istilah terus suami. Jadilah suami yang pandai mengingat kebaikan istri. Ingat Pak, istri Anda bukan bidadari, Anda bukan malaikat. Tak ada gading yang tak retak. Sabar. Sabar. Iya, sampai hari sampai. Sabar terus. Ya, baik, kita lanjutkan. Sabar itu tidak ada ujungnya. Terus sabar, ya. Baik, terus jaga lisan dan seterusnya. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Insya Allah yang seperti itu tidak ada di surga, nggak ada. Di surga itu bersenang-senang, duduk di atas dipan-dipan. Mereka tidak ada dendam, cemburu, nggak ada. Nggak ada di surga terus mencucu, ngambek gitu ya. Sampai 1 meter itu ya, nggak ada. Mangkal, bedodok itu nggak ada. Semuanya penyakit-penyakit dunia itu yang kayak begini. Baik, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan pasangan kita sampai di surga Allah Azza wa Jalla. Kita lanjut. Terus termasuk wasiha. Sehat itu juga rizki. Sehat itu juga rizki. Coba Bapak Ibu perhatikan. Satu orang yang sehat memiliki berjuta-juta keinginan. Lihat orang sehat, pengen ini, pengen itu, pengen pergi ke sana, pengen pergi ke sini, pengen makan itu, pengen makan. Macam-macam keinginannya. Sekarang kita lihat, kita balik. Berjuta-juta orang yang sakit, yang terbaring di atas tempat tidurnya lantaran sakit yang mereka derita. Keinginan mereka tidak banyak, cuma satu. Sembuh waras alias sehat. Berarti sehat itu mahal. Itu rezeki dari Allah. Makanya saya pernah menegur seseorang, karena orang ini kalau ketemu saya mesti sabatan. Ya Allah Ustaz, ini kondisi gak kaya biyen maneh Ustaz. Hancur-hancuran ya, semenjak pandemi ini Ustaz tambah. Kerjaan itu dulu itu enak, lancar, sekarang macam-macam sabatannya. Saya bilang, panjenengan ini punya harta yang mahal. Harta apa? Saya jangan nyek oleh Ustaz. Harta apa yang mahal? Kira-kira panjenengan mau 2 mata panjenengan ditukar dengan uang 20 miliar. Anda dikasih 20 M tapi diambil pandangan mata Anda. Ya enggak mau Ustaz. Selesai. Anda punya 20 M nempel di jasad. Belum tangan, belum kaki. Itu rezeki dari Allah. Syukuri. Jangan mengeluh. Ya, masih banyak kondisi orang yang di bawah kita di luar sana. Oleh karena itu maka bersikaplah qanaah, merasa cukup dari apa yang sudah Allah berikan. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi sekarang yang nomor 6 terakhir. Oh, termasuk rizki, diantaranya punya anak keturunan itu rizki. Ya, anak laki-laki, anak perempuan itu dikasih laki, anak laki dikasih anak perempuan itu rizki. Ya, wal aulad wal banat, anak laki-laki, anak perempuan itu rezeki. Ya, baik. Jadi apalagi anak-anaknya penghafal Quran semua, masya Allah. Ya, apalagi anak-anaknya nurut-nurut, orang tua tidak pakai teriak-teriak nyuruh untuk sholat, ini tidak pakai disuruh, langsung ambil air wudhu. Ya Allah. Ya, seperti itu. Makanya maaf, ada kemarin ibu-ibu bilang sama saya, Ustaz, siapa Ustaz ya? Saya ini Ustaz, sama Allah dikasih anak berkebutuhan khusus. Anak saya ini sudah dewasa, Ustaz. Dewasa anak saya ini. Tapi koyo arek cilik, seperti anak kecil. Ke kamar mandi ya saya. Lah ini kan aurat, Ustaz. Mamanya yang anu. Bahkan makan ya ditulang. Kemana-mana saya. Saya sabar, Ustaz. Saya terima. Ini takdir dari Allah. Saya siap. Saya siap itu. Bahkan anak saya dibilang tetangga saya kayak orang gila. Karena suka teriak-teriak. Kalau ke masjid suka buat onar. Ya, artinya suka ngomong dan seterusnya.
Saya sabar Ustaz, sabar. Saya ridho dengan keputusan Allah. Cuman yang tak pikirkan Ustaz, yang tak pikirkan, kalau saya meninggal, papanya meninggal, hari ini sopo sing rezeki terus siapa? Yang selama ini anak ini saya atur, saya tak mau, ini terus siapa? Ya, maka jangan meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Anda harus bersyukur. Anda dikasih anak seperti itu di usia belasan tahun, hampir 20 tahun anaknya ini. Belasan tahun, 17 sampai 18 tahun. Itu ternyata anak ini hafal Quran 3 juz. Hafal Quran, ibunya sendiri bilang hafal Quran 3. Dan tidak pernah ninggalkan 5 waktu berjamaah. Meskipun sama jamaah kadang-kadang disisihkan, ditaruh stop belakang. Karena kadang-kadang ya namanya berkebutuhan khusus. Umak yang noleh sana. Tapi belum adzan sudah di masjid. Sedangkan anak seumur dia, itu mereka di jalan. Pacaran. Ya, mereka bermaksiat. Ya, mereka tidak sholat. Anak Anda 5 waktu on time hafalkan Quran. Masya Allah, Anda bersyukur. Nangis ibu. Gitu saja. Dan jangan khawatir. Allah berfirman, tadi tak tunjukkan, setiap makhluk rizkinya pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugas orang tuanya sekarang adalah terus berdoa. Sebab Nabi mengatakan, fa'aksiru doa firagha. Perbanyaklah kalian berdoa saat kondisi yang lapang, lagi sehat, lagi kaya-kayanya, banyak berdoa. Kenapa? Kata Nabi, karena doamu itu akan bermanfaat di saat kau jatuh. Gak mungkin orang sugih terus. Gak mungkin orang itu posisi di atas terus. Satu saat dia ada posisi di bawah. Lah kalau kita pada saat sehat banyak berdoa, saat kaya berdoa, doa itu bermanfaat saat kita jatuh. Itu. Doa kepada Allah saat Anda meninggal, doa itu dikabulkan oleh Allah saat nanti. Yaitu bermanfaat untuk anak-anak ini. Itu. Oleh karena itu, maka dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengimani terkait masalah rezeki ini ya. Yang terakhir, nomor berapa ini? Nah, nomor 6 tuh. 6 kan? 6. Iya. Terakhir nomor 6 adalah konsep rezeki dalam Islam. Yang ke-6 yang harus kita yakini. Yang ke-6 adalah bahwasanya rizki dari sisi Allah hanya diperoleh dengan mentaati Allah. Rizki dari sisi Allah hanya diperoleh dengan mentaati Allah dan melakukan amalan-amalan kebajikan. Nah, masuk materi nomor 2 nanti. Saya ulang, rizki di sisi Allah hanya bisa diperoleh, hanya bisa didapatkan dengan mentaati Allah. Kebalikannya dosa tadi. Jadi kalau dosa ngurangi rizki, sedangkan kalau amal kebajikan nambahi rizki. Itu kebalikannya. Rizki di sisi Allah hanya bisa diperoleh dengan mentaati Allah dan melakukan amalan-amalan kebajikan. Bapak Ibu pernah dengar tidak ayat Quran yang bunyinya begini? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan way out, jalan keluar dari seluruh permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Loh, syaratnya takwa. Itu surat At-Tolak kan? Yang tadi yang saya baca. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Ya, At-Tolak. Bahkan ada lanjutannya, ayat berikutnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dari seluruh urusannya. Dan ditutup ayat 5-nya, At-Tolak ayat 5. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'tim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapus semua kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan ganjaran pahala untuknya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang bertakwa. Berarti hanya bisa diperoleh dengan mentaati Allah rezeki. Nah, itu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mana dalilnya Ustaz? Kasih dalil dong, kita kasih dalil. Minta tolong Ustaz Samsul, saya nggak bawa kitabnya. Beliau ada kitabnya lengkap. Sahih Targhib jilid 3 Ustaz. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Nah itu, betul Ustaz. Jilid 3.
jilid 3 ya. Kita dengarkan ini. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3, saya kasih 2 dalil. Saya kasih 2 dalil. Dalil yang pertama adalah nomornya jilid 3 ya. Dalil yang pertama Sahih Targhib 1637. 1637. 1637 dan 1638. Kalau tidak salah posisinya sebelah kanan tempatnya. 1637 dan 1638. Dari Salman radhiyallahu an. Dia, ya, silakan Ustaz. 1637. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, satunya dari Salman kalau nggak salah. Ya, silakan. Yang menuturkan. Ya, 1637. Silakan. Rasulullah SAW bersabda. Isinya? Barang siapa? Ya. Yang ditimpa kefakiran. Terus? Lalu mengadukannya kepada manusia. Terus? Niscaya kefakirannya tidak akan tertutupi. Baik. Coba yang 1638-nya Ustaz. Dari mana? Sauban. Dari Sauban. Iya betul, Sauban. Coba 1638. 1638. Coba silakan. Dari Sauban radhiyallahu an dia menuturkan. Iya. Rasulullah SAW bersabda. Isinya? Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Ulang lagi Ustaz, tidak ada? Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Berarti takdir itu bisa berubah. Tetapi yang berubah itu, nah takdir kan macam-macam ya. Saya pernah menyampaikan juga, ada takdir azali, ada takdir umri, ada takdir sanawi, ada takdir yaumi. Yang nggak bisa berubah itu yang takdir sanawi. Ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu semua sudah ditulis sampai hari kiamat. Bahkan siapa penduduk surga, siapa penduduk neraka, semua sudah ditulis. Daun-daun yang rontok di muka bumi hari ini, besok dan seterusnya, itu sudah ditulis oleh Allah. Itu yang nggak bisa berubah. Yang bisa berubah itu takdir umri yang ada dalam kandungan. Ketika sang jabang bayi usia 120 hari, usia 4 bulan, Allah tetapkan rizkinya, jodohnya, matinya. Itu bisa berubah itu. Umri sama sanawi yang tiap tahun ketika Lailatul Qadar, penetapan takdir setiap tahun sekali saat Lailatul Qadar, dan takdir yang terakhir takdir yaumi. Sebagaimana surat Ar-Rahman ayat 29, setiap hari Allah dalam kesibukan. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Ar-Rahman ayat 29. Apa sibuknya Allah? Allah menyelamatkan kaum muslimin. Allah menerima doa-doa kaum muslimin. Itu maksudnya. Berarti takdir bisa berubah. Yang berubah yang nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Umri, sanawi, yaumi. Yang nggak bisa berubah yang azali. Dan perubahan itu sudah tertulis juga yang azali. Contoh, ada orang dikasih takdir oleh Allah meninggal umur 50 tahun. Meninggal umur 50 tahun, ditarget. Ya. Ternyata orang ini rajin silaturahim masa hidupnya. Nabi kan pernah bilang, siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan, hendaknya dia menjalin silaturahim. Orang ini rajin silaturahim. Gak kepaten obor. Dia suka datang ke keluarganya. Ternyata matinya bukan umur 50 tahun. Meninggalnya umur 60 tahun. Maka yang 50 tahun sudah ditulis, yang azali. Yang 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Orang ini bakal rajin silaturahim, sudah ditulis juga. Dan bakal meninggal umur 60 tahun juga sudah ditulis. Penetapannya, sak perubahannya tertulis di Lauhul Mahfuz. Semuanya. Berarti manusia itu Ustaz boleh memilih. Ya, boleh memilih. Kita tidak dipaksa oleh Allah. Makanya surat Al-Kahfi yang kita baca setiap malam Jumat, itu kan Allah berfirman, "Wa man syaa'a falyu'min apa ini? Fal yakfur." Ya. Siapa yang beriman silakan, siapa yang mau jadi kafir silakan. Berarti hidup ini pilihan. Seperti ini. Berarti Allah tidak maksa kita. Nah, itu ya. Makanya ini perlu dipahami. Terus Ustaz ulang lagi, tidak ada yang merubah, tidak ada yang menolak doa. Ulang lagi, tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Lah poinnya sekarang Ustaz. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali tidak ada yang bisa menambah umur kita kecuali Ustaz, kecuali kebaikan. Nah, kecuali kebaikan. Orang selalu beramal soleh, umurnya dipanjangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Rizkinya ditambah yang halal. Kalau dosa, rizkinya dikurangi tadi. Sehingga dia meninggal dunia. Sama. Ya.
Itu ada kaitannya. Terus yang berikutnya 1639 Ustaz. Silakan. Dari Salman Al-Farisi. Nah, ini yang tadi saya katakan dari Salman radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi. Silakan Ustaz. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Isinya tidak ada yang dapat menolak qadha atau keputusan Allah kecuali doa. doa bisa merubah takdir. Lanjut teruskan. Dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Itu. Makanya beramal soleh. Lah kira-kira amal soleh yang gimana Ustadz? Pertanyaannya. Yang bisa menambah rezeki kita. Amal solehnya banyak. Total amal solehnya 16 Bapak Ibu. 16 amal soleh yang bisa mendatangkan rezeki kepada kita. Apa saja itu? Insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan. Ya, sudah jam 9 ini ya. Baik, insya Allah. Ya, jadi ini ada materi lanjutannya satu persatu. 16 itu kita akan bahas secara tuntas ya, dengan penjelasan dari yaitu Al-Quran, hadis Nabi dan keterangan yaitu dari para sahabat, para ulama dan seterusnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ya, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan kita rizki yang barokah. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup salam, karena ini baru pertama kali saya bertemu setelah bulan Februari dengan jamaah Manurul Ilmi, dari hati yang paling dalam saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.